Film dimulai dengan adegan seorang pria parubaya yang bernama Joseph yang sedang bermimpi. Tak lama kemudian ia dibangunkan oleh ibunya dan Joseph pun langsung bergegas untuk pergi bekerja. Diketahui ia bekerja sampingan mengurus kuda di kandang milik keluarganya dan menjadi seorang guru di sekolahan. Joseph mempunyai pacar yang juga seorang guru yang bernama Rosella. Rosella sudah lama menjanda dan kebetulan anak Rosella adalah murid Joseph. Saat berada di kelas tempat ia mengajar, Joseph menceritakan kepada muridnya jika ia segera pensiun. Pada waktu yang bersamaan, tibalah seorang gadis berparas cantik dan bodi yang hot masuk ke kelasnya. Yang ternyata gadis itu adalah murid baru Joseph dan gadis itu bernama Catherine. Catherine Wheeler. Dengan paras dan bodinya yang hot, seketika Catherine pun langsung memikat seluruh murid di kelas itu, termasuk Robert, anaknya Rosella. Pada malam harinya, Joseph pergi ke rumah Rosella berniat untuk bercocok tanam. Namun bukannya serabi lempit yang ia dapat, Joseph malah berdebat dengan Rosella. Diketahui mereka berdebat karena berbeda tujuan. Setelah berdebat cukup lama, pada akhirnya Joseph pun pamit untuk pulang dan gagal bercocok tanam. Keesokan harinya pas di sekolahan, terlihat Catherine bertanya-tanya kepada Robert tentang hubungannya dengan Joseph. Mr. Spinach is dead. Sepulangnya mengajar, terlihat ada seorang mayor yang sedang menghampiri Joseph, yang ternyata mayor itu adalah ayah dari Catherine. Mayor meminta Joseph untuk menyewakan kudanya ke anaknya. Dengan terpaksa dan kebetulan lagi butuh dana, Joseph pun menyetujui dan menyewakan kudanya ke Catherine. Nampak Catherine sangat bahagia dan langsung menaiki kuda favorit pilihannya. Melihat sang anak yang bahagia main kuda-kudaan, sang ayah pun pergi meninggalkan anaknya di kandang bersama Joseph. Setelah selesai kuda-kudaan, Catherine menghampiri Joseph lalu mengatakan kalau mulai besok ia bakal datang ke kandang untuk kuda-kudaan setiap hari. Dan pada saat itu juga terlihat Catherine sedang memuji puisi milik Joseph yang sangat-sangat berkelas. Setelah lama mengobrol, akhirnya Catherine pun diantar pulang oleh si Joseph. What are you good at? Chicago, but New York is the place to go, I guess. Sesampainya di rumah, terlihat ada seorang dokter yang sedang mengobrol dengan ibunya. Terlihat Joseph mengantar dokter itu untuk pulang. Namun sebelum pulang, si dokter memberitahu Joseph jika kesehatan ibunya semakin lama semakin memburuk. Singkat cerita, keesokan harinya pas di sekolahan, di sini kita diperlihatkan jika sebenarnya Catherine ini mempunyai rasa kepada Joseph, ya gurunya sendiri yang umurnya terpaut jauh lebih tua darinya. Sepulangnya sekolah saat Joseph mengecek kandangnya, Joseph dikagetkan dengan keberadaan Catherine dan kemolekan tubuh Catherine yang hot di kandang kudanya. Tak lama kemudian, Catherine pun membuka bajunya dan memperlihatkan pegunungan yang sangat indah kepada Joseph. Sontak saja, Joseph yang kaget melihat pegunungan milik muridnya itu pun mendadak jantungan dan langsung pergi dari kandangnya. Namun ketika di jalan, tiba-tiba Johnny kecil milik Joseph mulai meronta-ronta. Dan pada akhirnya Joseph pun langsung putar balik dan bergegas kembali ke kandang kudanya untuk melayani nafsu birahi Johnny kecilnya dan langsung menggenjot-genjot serabi lempit mungil milik muridnya itu. Keesokan harinya, Joseph yang merasa bersalah atas kejadian kemarin, terlihat ia sedang merayu dan memuji-muji Rosella. Tak lama kemudian, mereka pun mendatangi rapat bersama guru-guru lain di sekolahan. Terlihat Joseph dan Rosella sedang berusaha dan merayu kepala sekolah untuk melanjutkan kontraknya. Namun sayangnya permintaannya tak ditanggapi oleh kepala sekolah dan singkat cerita rapat pun berakhir. The students has ever been denied admission to college. Pada malam harinya, Rosella berniat untuk menginap di rumah Joseph untuk bergenjot ria. Namun lagi-lagi gagal dikarenakan Joseph yang selalu mengungkit-ngungkit masa lalu Rosella bersama mantan suaminya. Alhasil Rosella pun pergi.
Esok paginya saat Joseph mengecek kandangnya, datanglah dokter dengan senapan di tangannya. Terlihat ia memberikan senapan itu kepada Joseph dikarenakan ia sudah tidak berburu lagi. Ain't what it used to be. Pada siang harinya saat Joseph pergi ke kandang kudanya, lagi-lagi di sana sudah ada Catherine yang sedang asik kuda-kudaan sambil telanjang. Dan Joseph pun senyum-senyum sambil memegangi Johnny kecilnya yang selalu meronta-ronta ketika melihat pegunungan milik Catherine. Dan sudah dipastikan Joseph pun menggenjot-genjot serabi lempit mungil milik Catherine untuk kedua kalinya. Singkat cerita, pada malam harinya Joseph pulang ke rumahnya dan bermain piano. Terlihat ibunya sedang menghampiri dan menasehati Joseph untuk cepat-cepat segera menikahi Rosella. Bukannya mengiyakan, Joseph malah beralasan jika ia tak punya cukup uang untuk biaya pernikahan. You were just waiting for me, she told. Esok harinya Joseph mengajar seperti biasanya di kelasnya. Dan lagi-lagi terlihat Catherine menggoda Joseph saat mengajar. It's because mostly say is this. Namun sialnya, di sini kelakuan Catherine diketahui Rosella yang pas lagi nganter peralatan di kelasnya. And your point? Wrote some of the greatest love poems in all literature. Tak lama kemudian, Joseph pun memberikan tugas kepada murid-muridnya itu. Ketika Catherine mengumpulkan tugasnya, terlihat ia menuliskan suatu kalimat ajakan untuk mengobrol empat mata bersama Joseph. Sontak saja, Joseph pun merasa jantungan dan mengira jika Catherine hamil. Lalu ia mengajak Catherine untuk keluar pada saat pulang sekolah. To see me like this again. Let's just keep it. Saat di mobil, Catherine pun akhirnya jujur jika sebenarnya tidak ada apa-apa alias ngeprank. Alhasil mereka pun melanjutkan trip kecil mereka dengan bercocok tanam. I'm not touching. Esok paginya terlihat Mayor datang ke rumah Joseph dengan membawa senapan. Diketahui Mayor mengajak Joseph untuk berburu. Ketika mereka sedang berburu, nampak Joseph sangat canggung dan gemeteran. Dikarenakan yaitu Joseph sudah menggenjot-genjot serabi lempit mungil milik anak si Mayor itu. Mayor yang tidak mengerti apapun mengira jika Joseph hanya kedinginan. Setelah selesai berburu, Joseph pun pulang. Saat Joseph ingin bekerja di kandang kudanya, tiba-tiba Catherine datang dan menggoda Joseph lagi. Look at what I brought you. Nampak Joseph terlihat tidak menanggapi Catherine dikarenakan ia tahu jika Catherine berteman baik dengan anak pacarnya, yaitu si Robert. Namun ketika Catherine berjanji jika ia tidak akan cerita tentang hubungan gelapnya ke siapapun, pada akhirnya lagi-lagi Johnny kecil si Joseph meronta-ronta, tergiur dengan serabi lempit mungil milik Catherine. Dan alhasil mereka pun lagi-lagi bercocok tanam sampai-sampai ketiduran karena kelelahan. I told him nothing. Namun sialnya, datanglah si dokter ke kandang. Sang dokter pun melihat skandal pengejotan antara guru dan murid di depan matanya langsung. Tanpa banyak basa-basi, ia pun langsung membangunkan keduanya dan mengajak Joseph untuk berbicara empat mata dengannya. He's not. Di sana lagi-lagi si dokter mengingatkan Joseph tentang kesehatan ibunya. Ia bahkan juga memperingati Joseph jika si Mayor tahu tentang skandal ini, dipastikan hidup Joseph tidak akan tenang seumur hidupnya. Dan si dokter pun juga berjanji jika ia tidak akan membocorkan skandal Joseph kepada siapapun. Back. You own her. It was her idea. Esok harinya ketika di sekolahan terlihat Joseph sedang asik makan siang di kantin bersama Rosella. Dan tak lama kemudian Catherine pun datang menghampiri mereka. Awalnya Catherine memuji-muji Rosella, namun pada akhirnya ia malah cepu jika Joseph sebenarnya tidak suka Robert yang tak lain adalah anak Rosella. You think? Just to use? I mean, sorry, I'm not trying to cause any trouble. Pada malam harinya ketika Joseph sedang asik bermain piano bersama ibunya, tiba-tiba ibunya memperingati Joseph yang sudah genjot-genjot serabi lempit mungil milik muridnya itu. Sontak saja Joseph pun terkejut karena skandalnya sampai ke telinga ibunya. Tak lama kemudian sakit ibunya pun kambuh dan Joseph pun bergegas menggendong ibunya untuk ke kamar untuk beristirahat.
Nampak Joseph juga tidur di samping ibunya. Ketika tengah malam saat hujan deras, Joseph pun terbangun dan langsung mengecek nafas ibunya. Joseph berniat untuk pergi ke rumah Rosella untuk bercocok tanam. Joseph pun bergegas menerobos hujan badai untuk pergi ke rumah Rosella. Sesampainya di rumah Rosella, awalnya Rosella menolak ajakan Joseph dikarenakan terngiang-ngiang mantan suaminya. Tak lama kemudian ia pun berubah pikiran dan jadilah pengejutan antara Joseph dan Rosella di tengah derasnya hujan. Namun sayangnya pada malam hari itu juga ibu Joseph meninggal dunia. Keesokan harinya pemakaman pun diadakan. Terlihat orang-orang pun bertamu ke rumah Joseph untuk berduka. Nampak Rosella yang sedang membantu Joseph membaca surat-surat dari tamu yang belum dibaca. Dan sialnya ia malah menemukan surat cinta dari Catherine. Seketika ia pun langsung memarahi Joseph karena sudah menjalani hubungan gelap dengan muridnya sendiri. Nampak Joseph hanya bisa terdiam karena merasa kesal dan cemburu. Rosella pun memukuli Joseph dan pergi begitu saja. Pada malam harinya, tiba-tiba Catherine datang ke rumah Joseph untuk menemani Joseph yang kesepian dan sekalian minta jatah untuk bercocok tanam. Di sini akhirnya Joseph tersadar jika Catherine tidak cocok untuknya dikarenakan Catherine hanya memikirkan hasrat birahinya saja. Joseph pun langsung bergegas ke rumah Rosella untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah Rosella, terlihat Rosella tidak memperdulikan Joseph. Joseph yang merasa bersalah dan tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa terdiam sampai-sampai ia ketiduran di sofa. Esok paginya terlihat si dokter datang ke rumah Rosella untuk menjelaskan jika semua yang terjadi antara Joseph dan Catherine itu masih wajar dan bisa dimaafkan. Namun Rosella masih belum bisa menerima kenyataan pahit itu. Di sisi lain, Joseph mengajar seperti biasanya di kelas. Saat pelajaran selesai, Robert mengajak Joseph untuk mengobrol sebentar. Di sana Robert menanyakan bagaimana sosok ayah kandungnya. Joseph pun hanya bisa cerita jika ayah si Robert itu adalah sahabatnya. Dan ia bilang kalau ayah Robert adalah seorang pria yang tampan dan rupawan. Pada saat itu juga Robert memberitahu Joseph untuk berhati-hati karena ayah Catherine sudah mengetahui skandalnya. The Major knows. Ketika malam harinya, benar saja Mayor dan istrinya pun datang ke rumah Joseph. Namun mereka datang dengan baik-baik. Intinya Mayor datang hanya untuk memastikan jika Joseph serius dan tidak bermain-main dengan anaknya. Namun setelah dilihat-lihat kalau Joseph ini hanya mempermainkan Catherine, sontak saja ibu Catherine pun marah-marah ke Joseph. Ruining my daughter. By talking about fishing. Mayor yang masih bisa mengendalikan emosinya itu pun langsung mengajak pulang istrinya sambil menunggu etikat baik dari si Joseph. Tak lama kemudian muncullah Catherine dengan kemolekan tubuhnya. Lalu ia menggoda Joseph dan meminta untuk secepatnya dihalalkan. Sontak saja Joseph pun menolak mentah-mentah ajakan Catherine. Dan disitulah Catherine memberitahu Joseph jika ia membakar kandang kuda milik Joseph. Terlihat kobaran api melahap kandang beserta ladangnya sampai ludes. Setelah api berhasil dipadamkan, di sana Catherine meminta maaf kepada Joseph. Esok paginya saat Joseph terbangun, ia semakin sedih karena melihat seluruh ladang dan kandangnya hangus terbakar. Joseph pun bergegas mengambil seluruh tabungannya, berniat untuk membeli rumah baru dan memulai lembaran baru. Singkat cerita, ketika di rumah barunya, ia dikagetkan dengan Rosella yang sedang duduk di kursi depan rumah barunya. Mereka pun akhirnya mengobrol dan bersepakat untuk memulai semuanya dari awal bersama. Got carried away for the first time since we were young. Film ini ditutup dengan Joseph dan Rosella hidup bahagia untuk selamanya tanpa ada bayang-bayang mantan suami Rosella maupun serabi lempit mungil milik Catherine. Dan film pun selesai.